Gimana kalau aku bilang kunci jadi kaya itu bukan kerja lebih keras, tapi cara mikir yang beda total? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas konsepnya. Kebanyakan dari kita kan diajarinnya hidup itu perjuangan ya, mesti banting tulang. Tapi kutipan ini, wah ini ngebalikin semuanya. Seolah-olah bilang, kemakmuran itu udah settingan dasar kita loh, bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Oke, sekarang ayo kita bongkar mitos lawan realitas soal rezeki. Kita mulai dari yang paling dasar, keyakinan kita sendiri. Sering banget kan kita dengar, hidup itu harus kerja keras cari sesuap nasi, atau bahkan jadi miskin itu lebih mulia. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, ternyata banyak ajaran spiritual yang bilang sebaliknya. Justru kelimpahan itu default mood kita. Dan ini buktinya, keren banget. Coba deh lihat. Dari para nabi sampai pendiri organisasi besar kayak NU dan Muhammadiyah, mereka itu kaya raya. Kekayaan itu dilihat sebagai alat untuk berbuat baik. Jadi jelas ya, spiritualitas dan kesejahteraan itu bisa, dan bahkan seharusnya sejalan. Nah, pertanyaannya jadi gini, kalau emang kelimpahan itu kondisi alami kita, kok kayaknya banyak banget yang nggak ngerasain? Jawabannya, ternyata ada di dalam kepala kita sendiri. Jadi nasib kita sekarang ini bukan undian loh. Ini tuh hasil dari cara kita berpikir 5-10 tahun yang lalu. Kayak efek domino gitu. Pikiran jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, dan ujung-ujungnya ya jadi nasib kita. Dan ini nih yang sering kejadian. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja pol-polan, udah mati-matian, tapi kok penghasilan segitu-gitu aja? Kayak mentok di satu angka, ada tembok nggak kelihatan gitu. Nah, dalam konsep magnet rezeki, ini namanya plafon rezeki. Ini tuh kayak batas atas penghasilan yang kita set di pikiran bawah sadar kita. Uniknya, seringkali angka ini adalah rata-rata dari 6 orang yang paling sering berinteraksi sama kita. Anggap aja ini termostat duit di dalam diri kita. Kalau digambarin, kira-kira kayak gini grafiknya. Mungkin sesekali pendapatan kita naik, dapat bonus, atau proyek gede. Tapi anehnya, pasti ada aja cara buat balik lagi ke angka normal kita. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita narik kita balik ke situ, ke zona amannya. Ini dia nih biang keroknya. Ada perang di dalam kepala kita. Pikiran sadar kita, yang cuma 10% kekuatannya, teriak-teriak, aku mau kaya. Tapi 90% sisanya, si pikiran bawah sadar punya peta hidup sendiri yang udah keinstall dari kecil. Kalau di peta itu tertulis uang itu sumber masalah, atau orang kaya itu sombong, ya udah mau kita sadar pengen kaya gimana pun, si 90% ini yang bakal menang. Selalu. So, poin utamanya adalah, kalau mau jebolin plafon rezeki ini, kita harus ganti frekuensi di dalam diri kita. Inilah yang disebut Law of Attraction. Sederhananya, pikiran dan perasaan kita itu kayak magnet yang narik realitas yang sejenis. Gimana caranya? Lewat 3 latihan simple tapi powerful ini. Pertama, visualisasi tiap hari. Bayangin aja tujuan kamu udah tercapai. Cuma 25 menit kok. Kedua, afirmasi positif. Ucapin berulang-ulang kalimat kayak, saya pantas sukses. Dan ketiga, latihan bersyukur. Ini penting banget buat ngekalibrasi ulang magnet di dalam diri kita. Oke, setelah frekuensi internal kita beres, efeknya bakal mulai kelihatan di luar. Ajaibnya, kita bakal mulai narik orang-orang dan kesempatan yang tepat. Nah, ini ngebawa kita ke babak selanjutnya, kekuatan networking atau membangun hubungan. Kalau kita ngomongin high-level networking, ternyata komoditas paling mahal itu bukan duit, bukan juga waktu, tapi apa? Kepercayaan, trust. Nah, buat ngebangun trust itu, kita harus pindah dari sekedar ngasih functional value yang sifatnya transaksional ke emotional value. Daripada bilang, saya bisa bantu marketing bisnis Anda, coba deh sesuatu yang lebih personal. Saya lihat anak Anda ulang tahun, ini ada ide video ucapan keren buat dia. Kelihatan kan bedanya? Yang satu ngomongin bisnis, yang satu nyentuh hati. Ini pas banget sama kata-katanya Raymond Chin. Lu tuh gak bisa menangin cuma pikiran atau dompetnya dia doang. Lu harus menangin hatinya. Dalam banget ya. Karena kalau hatinya udah dapet, yang lain tuh bakal ngikutin. Jadi kuncinya ada di sini. Mulai dari hal-hal kecil yang tulus. Jangan pernah transaksional. Lihat mereka sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Dan yang paling penting, selalu kasih lebih dari yang diharapkan, atau over-deliver. Ini cara jitu buat bangun kepercayaan dan bikin kita beda dari yang lain. Dan semua yang kita bahas dari tadi, mulai dari benerin mindset sampai bangun hubungan, itu semua ngerucut ke satu rumus inti ini. Have sama dengan be dikali do. Apa yang kita punya, have, itu adalah hasil dari siapa diri kita, be, dikalikan dengan apa yang kita lakukan, do.
Kita udah bahas tuntas bagian B-nya, yaitu kapasitas diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian do-nya, yaitu aksinya. Oke, mindset udah bener, jaringan udah kebangun, langkah terakhirnya apa? Tentu aja, ambil tindakan finansial yang cerdas. Kita bikin uang kerja buat kita, bukan kita terus yang kerja buat uang. Ini dia nih alat-alatnya, reksadana, saham, properti, dan banyak lagi. Tujuannya bukan lagi cuma nyari gaji bulanan, tapi fokus membangun aset. Aset-aset inilah yang nantinya bakal ngasih kita passive income dan ngebawa kita ke kebebasan finansial yang sebenarnya. Dan ini bukan cuma teori kosong loh, ini adalah jalan yang udah terbukti. Contohnya, Dr. Sigit Setiawadi. Beliau seorang dokter, tapi bisa mencapai kebebasan finansial dalam beberapa tahun aja dengan fokus ngebangun aset. Jadi, perjalanannya jelas. Mulai dari kerja cari uang, lalu geser fokusnya buat bangun aset, dan akhirnya financial freedom. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Nasib kamu 5-10 tahun ke depan itu adalah hasil dari cara berpikir kamu hari ini. Jadi pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Pikiran seperti apa yang akan kamu pilih untuk masa depanmu?